Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kok nggak ada sebentar ya. Maaf ya, sebentar. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salah satu doa yang sangat sering dipanjatkan Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balik hati, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu. Jadi hati ini ada dalam genggaman Allah. Kita sendiri tidak tahu hati kita di mana. Kalau kita pegang hati di sini, mungkin salah satunya karena kalau ada apa-apa jantung kita berdebar, ya di sekitar sinilah perkiraan. Tapi yang jelas hati ini ciptaan Allah yang ada pada setiap makhluk dan Allah yang menguasai. Kalau hati ini dikuasai oleh kita, ya kalau kita sedang galau suruh tenang saja, gelisah tenang, kling jadi tenang. Tidak. Sedang sedih, bahagia tidak juga. Kita sering galau, cemas, sering kecewa, sedih, dan itu sulit dilepaskan. Ada benci, ada dendam, ada sakit hati, ada takut, ada pada diri kita ini, dan tidak mudah itu. Sampai ada yang trauma dengan apa yang dirasakannya. Kalau diri sendiri saja sudah di luar kemampuan kita membulak-balik, apalagi yang lain. Suami tidak bisa membulak-balik hati istri, dan sebaliknya. Istri tidak bisa membulak-balik hati suami. Orang tua tidak bisa membulak-balik hati anak. Pemimpin tidak bisa membulak-balik hati yang dipimpin. Guru tidak bisa membulak-balik hati muridnya. Tidak bisa, di luar kemampuan. Termasuk penceramah tidak bisa membulak-balik hati mustaminya. Yang bisa membulak-balik hati adalah Allah. Bahkan membulak-balik hati sendiri juga kita tidak bisa. Ini kalau pemahaman ini sudah benar-benar kita pahami dan kita yakini, pasti beda kita di dalam menghadapi hidup ini. Terhadap diri, terhadap keluarga. Contoh ya, misal saya nih sebagai suami kepada istri, sebagai ayah kepada anak, sebagai anak kepada orang tua. Katakanlah kalau di pesantren sebagai kiai ke santri, ya, penceramah. Ini kalau kita tidak memahami ini, berat sekali hidup ini. Kepada keluarga, kita banyak kecewa. Kalau tidak cocok dengan keinginan. Kepada anak, kita banyak terluka. Ini anak tidak cocok dengan harapan, misal begitu. Ketika memimpin, kita bakal banyak error.
Karena yang dipimpin belum tentu cocok dengan harapan. Termasuk dalam dakwah. Ini bisa bermasalah nih. Tetapi kalau kita yakin Allah yang membulak-balik hati, termasuk hati kita, jadi kita lebih proporsional. Misal ya, ini suami ke istri atau sebaliknya istri ke suami. Kita tidak bisa membulak-balik hati istri. Apakah supaya sayang ke kita, apakah supaya cinta, apakah supaya jadi soleh, baik. Harapan bagus, tapi benar-benar di luar kemampuan kita menyolehkan tiap orang tuh. Apa yang terjadi pada diri kita kalau kita yakin Allah yang membulak-balik hati? Jadi kita memposisikan diri, apakah layak nih saya ditolong oleh Allah? Jadi jalan, orang lain jadi baik. Beda yang tadinya, kamu harus baik, kamu harus begini, jadi beda. Sekarang, ya Allah tolonglah saya. Jadikan orang baik, jadikan orang yang layak ditolong olehmu. Jadikan saya jadi jalan. Nah, beda ya. Jalan berubahnya. Jadikan saya jadi jalan berubahnya keluarga saya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu baru keluarga. Nah, banyaknya orang menuntut orang berubah. Saya ingin suami saya begini, saya ingin ini, saya ingin anak begini, harusnya saya ingin saya ditolong Allah jadi orang baik. Saya ingin saya ditolong Allah jadi contoh yang baik. Saya ingin dibimbing oleh Allah, perkataan ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Jadi penguasanya Allah, sudah bukan kita lagi. Ini beda. Misal sebagai guru, ini kalian murid tidak nurut, jangan begitu. Ya Allah tolong saya, jadikan saya contoh guru yang baik. Mampukan diri saya jadi jalan ilmu, jalan hidayah, jalan perubahan. Beda kan? Toh ada santri beragam, macam-macam murid. Jadi kita melihatnya tidak dengan emosi, tapi ya Allah, apa yang salah pada diri saya? Saya belum menjadi jalan anak-anak ini berubah. Jadi kalau anak belum baik atau pendamping hidup belum baik, jatuhnya kita jadi tobat. Ampun ya Allah, saya belum jadi jalan. Ampun, saya belum jadi contoh yang baik. Ampun, saya belum bisa mendidik dengan benar. Jadi bukannya menyalahkan, menuduh, tapi sibuk memperbaiki diri. Efek lainnya sabar. Kalau belum berubah juga, ya gimana? Kita kan gak bisa mengubah, benar? Kenapa ini gak berubah-berubah? Yang mengubah kan bukan kita. Efeknya bagi kita yang tahu Allah yang mengubah, selain ke dalam kita terus PDLT memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik lillahi ta'ala, kita bakal sabar. Walaupun belum berubah ya terus saja, dan memang bukan kita yang mengubah. Kalau tidak jengkel itu, udah setahun dididik gak berubah-ubah, diri sendiri aja gak berubah ya gak? Dan kita akan lebih banyak berdoa. Ya Allah, hanya Engkaulah anak ini ciptaanmu, anak ini milikmu, anak ini dalam genggamanmu, anak ini setiap saat ada dalam kekuasaanmu. Hanya Engkau yang kuasa membulak-balik hatinya, hanya Engkau yang kuasa menenteramkan jiwanya, hanya Engkau yang kuasa membimbing pikirannya, membimbing langkahnya. Coba. Jadi
karena kita tahu Allah yang mengubah, jadi kita bawaannya tuh tobat, bawaannya tuh evaluasi diri, bawaannya itu terus memperbaiki diri, bawaannya itu terus bersabar dan terus berdoa. Bagus tidak ini? Kok nggak ada yang mendukung? Saya tidak boleh berharap ke makhluk, nanti saya sakit hati. Jadi ini akan mengubah banyak dalam hidup kita, akan meredus kejengkelan, nggak mudah jengkel nanti, tidak mudah marah, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa juga. Karena tugas kita fadzakir innama anta mudzakir, hanya paling bisa mengingatkan, nggak bisa mengubah. Kalau bisa mengubah enak dong, ya kan? Jamaah soleh, tring, soleh semuanya. Terus saya siapa yang dengar ya? Duh, enak betul. Kalau kita bisa membulak-balik hati orang tuh enak betul, ya enggak? Anak-anak soleh, tring, aduh, soleh semuanya. Terus apa yang menarik dalam hidup ini, ya enggak? Misalkan guru, nggak usah sekolah lama-lama, ya enggak? Cukup 5 menit saja, sing soleh, kling, soleh satu sekolah. Waduh, enak betul. Yang enak jadi presiden. Rakyat Indonesia soleh, kling. Halo. Ini penting hadirin pemahaman ini. Mengubah hidup kita nanti. Kita akan menjadi sangat serius untuk terus ya minta ampun. Karena jangan-jangan kitalah yang jadi contoh jelek. Kita yang jadi sumber kerusakan. Yang tadinya misalkan saya sebagai kepala keluarga marah-marah, dengan konsep meyakini Allah yang membulak-balik hati, jadi nggak marah-marah. Saya yang salah, saya yang belum sungguh-sungguh, saya belum jadi contoh yang baik. Allah tahu apapun yang saya lakukan, dimanapun, kapanpun. Astagfirullah. Anak tidak tahu kelakuan kita, tapi Allah kan tahu. Tidak bisa lari kita dari pengetahuan Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Nah, jadi misal ya, dengan keyakinan ini kita ketemu orang kan macam-macam Pak. Ada yang cuek ke kita tuh, ada yang respect, menghargai, ada yang netral, senang tidak, sebel tidak, ya. Ada yang senang ke kita, ada yang cinta, ada yang sebel ke kita. Kita nggak bisa maksa hati orang. Kita tidak bisa, sayangi dong saya, enggak bisa. Coba nih ibu-ibu ke suaminya, Mas, cintai aku. Wah, enggak bisa Bu, enggak bisa. Kalau kita bisa, gawat tuh. Kalau kita bisa ngebulak-balik hati orang, ada orang lewat, cakep, ting, cinta ke kita. Itu mah kacau. Ada istri orang, cinta. Berat. Dan yang paling repot, kita cinta ke orang yang orang itu nggak kenal ke kita, ya kan? Ini lebih nyesek. Ada kemarin seorang ayah yang minta didoakan karena anaknya jatuh cinta kepada artis Korea dan benar-benar cinta berat. Ini asli Pak. Padahal sudah selesai kuliah ini, sudah kerja, nggak semangat naksir yang lain. Yang semangatnya itu yang
kenal, maaf, artis itu boro-boro kenal kepada dia ya, tapi dia cinta berat. Ini ujian. Jadi kita harus siap menerima kenyataan ya. Ada yang seneng, ada yang tidak seneng, ada yang netral, ada yang sebawa aja ke kita ya. Itu di luar wilayah kita membulak-balik hati orang itu. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai menata diri dan meminta ke Allah supaya hati kita baik, kita sengsara ini, hidup ini. Sengsara karena ribet dengan yang di luar kendali kita. Maksa orang suka ke kita tidak bisa. Maksa orang menyayangi kita tidak bisa, tidak bisa. Sayang dong sama saya, makin enak kan itu. Bu, jawab. Terserah ya. Mau nggak jawab. Saya tidak boleh berharap. Sound system ini efeknya terlalu besar ya, jadi gaungnya membuat kurang jelas. Wah, maaf ya, sesama tukang sound system beginilah. Kata Pak Harikis, ahli sound system, kalau pendengaran ini kurang jelas, lelah yang dengarnya itu, tidak bisa lama dan tidak dapat apa yang disampaikannya. Ada batas tertentu orang bisa jelas itu. Makanya pendengaran dulu, kurangi reverbnya deh, maaf, efeknya dikurangi sedikit. Penting penceramah kursus. Nah, jadi kita sebagai orang tua ngadap-ngadap anak ingat ke kita, gimana caranya? Ngadap-ngadap anak sayang ke kita, gimana caranya? Ngadap-ngadap anak memperhatikan kita, susah. Ini bikin sakit hati. Ini bikin sakit hati. Mana anak king, ini nggak ada yang nelepon, jeletot sini. Udah gitu anaknya beli HP, bu, ini bagus nggak HP ini? Oh bagus nak, saya mau ngasihin buat istri saya ya. Jelek di sini, bukan buat ibunya. Harus siap menerima kenyataan ya. Punya anak lelaki, dididik, dijaga, disekolahkan tinggi-tinggi. Udah gitu nikah. Coba tebak, gaji pertama kalau kerja. Buat siapa? Buat orang tuanya, buat istrinya? Istrinya. Nah, sebagai orang tua harus mengerti betul. It's okay. Punya anak perempuan, dididik, dijaga, dilindungi, jelebet nikah, bukan jelebet ya, nikah, dibawa tuh oleh suaminya. Udah gitu mereka rumah tangga, sibuk dengan urusan rumah tangga. Udah gitu punya anak, sibuk. Kita sebagai orang tua, mana anak dulu diurus, nyiksa diri. Dah gak apa-apa, kita berikan yang terbaik. Seperti matahari hanya memberi, tak harap kembali. Bagi sang surya menyinari bumi. Gitu hidup mah. Berhenti berharap dari makhluk, itu akan jadi obat. Benar ada seorang ulama mengatakan, banyak ingat makhluk itu jadi penyakit, dan obatnya ingat kepada Allah. Jangan kelamaan ingat makhluk. Kalaupun ingat, untuk mendoakan, untuk berbuat yang terbaik, bukan berharap dari makhluk. Rasakan bedanya. Hidup tenang. Kenapa
Kenapa kau tenang? Karena Allah yang menurunkan ketenangan di hati kita. Kenapa kau gelisah? Karena Allah yang menurunkan gelisah di hati kita. Kenapa Allah menurunkan gelisah? Karena kita melupakannya. Kita lupa ke Allah. Kita berharap ke selain Allah. Allah tahu pikiran, Allah tahu isi hati kita. Makanya bagi orang-orang yang bucin, tahu bucin? Siapa bucin? Istrinya pacin, ya. Orang-orang yang jatuh cinta leneng. Adik-adik nggak usah merasa saya ini jomblo, tenang aja lah. Penting mah cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah. Nanti kalaupun cinta ke makhluk, ya cinta yang jadi amal soleh saja, bukan cinta yang jadi amal salah. Laki jawab atau lelaki, bukan terserah mau jawab mau tidak. Lelaki itu nggak usah ngedidik istrinya supaya mencintai kita sebagai suami. Jangan. Didik istrinya supaya mencintai Allah di atas segalanya. Baru istri bakal bahagia. Nggak usah lebay kita jadi lelaki. Nggak usah pengen di istri supaya mabok kepayang, nanti mabok beneran dipentung guys. Nggak usah kita tepos. Tahu tepos? Tebar pesona demi agar kesengsrem. Mau apa, udah cukup jadi lelaki baik yang disukai Allah, udah selesai itu. Karena kita nggak bisa ngebulak-balik hati orang, betul? Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah kalian yang paling baik kepada keluarganya. Ya udah begitu aja. Berikan perkataan terbaik, nada terbaik, sikap terbaik, jawaban terbaik, walaupun pasangannya mungkin jauh dari, belum sesuai harapan. Bu, ibu, suami ibu sesuai harapan ibu? Enggak. Hah? Alhamdulillah ala kulli hal katanya. Itu ciri-ciri itu. Sambil begini, alhamdulillah ala kulli hal lah. Pakailah mah itu berarti kepaksa. Nggak ada lelaki sempurna, nggak ada istri sempurna, nggak ada anak sempurna, nggak ada orang tua sempurna. Menderita kita ingin orang sempurna sesuai harapan. Ingat, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang paling baik. Udah itu aja yang kita pikirkan. Bagaimana kita lakukan yang terbaik, PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik supaya Allah ridho. Selesai. Selebihnya Allah yang ngurus. Dibalikan hatinya, dilembutkan. Ini kok nggak lembut-lembut? Sudahlah, pahala sabar. Kok saya udah 10 tahun gini-gini aja? 10 tahun semuanya dicatat oleh Allah. Tiap detik, tiap saat. Pahalanya ada. Dosa berguguran. Ada waktu-waktunya. Ya. Mengalir. Sing sabar. Insya Allah tidak dikecewakan. Allah lihat kok. Jungkir baliknya kita memperbaiki diri. Allah lihat semuanya. Tidak ada yang luput. Sekecil apapun yang kita lakukan disaksikan oleh Allah sepenuhnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Gak apa-apa
kita nggak dihargai juga nggak apa-apa. Yang penting diterima oleh Allah, benar? Kita nggak diterima kasih, nggak apa-apa. Kita nggak dicintai, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Allah penguasa langit dan bumi menyayangi kita. Itu kuncinya itu. Tenang sajalah, dunia cuman mampir sebentar saja. Tidak lama lagi juga kita pulang, benar? Gak kerasa kok di dunia ini. Kok kerasa, gak kerasa? Ya udah kerasa lah. Kita ini cuma lagi nunggu pulang, benar? Mau pulang kemana? Kalau nggak pakai keikhlasan, nggak pakai ketawakalan, di dunia ini kita sengsara. Karena nggak ada kaitan bahagia dengan harta, gelar, pangkat. Makan punya mobil bagus, lebih sengsara, takut kegores, ya kan? Jadi makin ria, ujub, makin dengki, di akhirat dihisab. Nggak usah ribet lah dengan dunia ini, ya. Syukuri aja yang ada, qanaah, puas dengan yang Allah beri, bahagia. Wah, kalau begini nanti dong nggak maju-maju. Majulah. Kalau kita qanaah, Allah yang ngasih nanti. Nggak usah pakai banyak keinginan. Allah kan udah tahu apa yang bekal jadi keinginan kita. Belum kepikir keinginannya, Allah udah tahu. Allah tahu tidak keperluan kita. Tahu. Yang belum kita kepikir aja, Allah sudah tahu. Sebelum bicara doa, sebelum bunyi, Allah udah tahu apa yang mau didoakan oleh kita. Allah Maha tahu segala-galanya. Bismillah, izin Kiai udah masuk MKFM. Iya, silakan Pak Miftah Farid. Masya Allah. Semoga Allah memuliakan guru kita ini ya. Beliau diberi usia panjang, sehat, lahir batin, istiqomah. Masya Allah dalam iman, amal soleh, dalam dakwah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ini insya Allah materi ini akan dibahas lebih panjang, lebih detail di TSM. TSM itu singkatan dari Tasik Transmolio, Transmolio, astagfirullah, Trans Studio Mall, ya, Transmall Studio lagi. AA bagian jam 10, jam 9-nya Ustadz Taufik. Silakan datang ke Trans Studio Mall masjidnya. Kajian bulanan setiap pekan pertama hari Kamis di sana. Bagian bisa hadir silakan. Datang ya, kalau memungkinkan datang. Kalau ke Darut Tauhid nanti asar kajiannya di sini, kajian Al-Hikam. Lalu dilanjutkan pada maghrib ada tafsir dan AA mengisi pada isya. Datang ya, kalau memungkinkan datang. Itu beda hasilnya. Bisa sekarang dengan medsos, bisa, alhamdulillah. Tetapi Allah melihat siapa yang pergi dari rumah. Allah tahu langkahnya. Allah menyaksikan ongkos yang dikeluarkannya. Allah tahu siapa yang capek, yang keringetan, yang ngongkosin orang, beli bensin, parkir. Allah melihat perjuangan seperti ini. Allah tahu nanti cari tempat. Semua ini walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut 69.
dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk mendekat ke Allah, mencari keridhaan Allah. Keridhaan Allah itu ada pada amal yang disukai Allah. Allah sungguh-sungguh menunjukkan jalannya. Jadi beda ya kalau memungkinkan hadir. Tapi setan kan, bisikan pertama setan itu adalah mencegah orang paham agama. Apalagi kajian tauhid, setan paling tidak mau kita ngaji tauhid. Karena kalau kenal ke Allah orang bakal ikhlas. Mukhlasin itu yang tidak bisa ditipu setan. Kalau orang yakin ke Allah dia bakal tawakal. Laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Enggak bisa setan nipu orang yang mukhlasin dan mutawakilin. Makanya ada bedanya tidak nonton di video dengan atau di medsos dengan hadir? Pasti beda lah. Kecuali yang memang tidak memungkinkan, saya ingin ikut pengajian tapi saya di Afrika Selatan misalkan, ya di keutarakan. Kalau yang tidak memungkinkan bisa pakai medsos, tapi medsos seperti ini juga tergantung tingkat kesungguhan. Kan ada yang sambil begini ya nonton si Agim bobo ya. Kenapa Agim cepat sekali ceramahnya? Ya udah gitu. Ada yang sambil makan, ada yang sambil masak, ada yang sambil lari. Sekarang alhamdulillah, dulu nggak ada medsos begini. Sekarang sambil lari bisa dengar ceramah Pak. Alhamdulillah ada, insya Allah. Dulu harus nonton di TV, dan kalau lari pagi bawa TV agak ini suka dikejar ya. Ini disangka itulah. Alhamdulillah. Ayo balik lagi. Memang sesudah Covid ini ya, semangat datang ke majelis taklim itu agak berkurang karena sudah merasa nyaman pakai medsos ya kan. Njum ini ya, saya nggak boleh nyebut merek, si Njum ini berjasa nih. Njum nih di depan saya, asalnya semua pakai wajah, lama-lama wajahnya nggak ada. Ada kamarana wae. Dia mah pasang potret belenyeng aja. Ini urusannya bukan dengan penceramah, urusannya dengan Allah. Orang yang menuju ke majelis taklim itu sepanjang jalan didoakan itu oleh makhluk-makhluk air, ikan dan sebagainya, dimohonkan ampunan. Sepanjang jalan dinaungi oleh malaikat, dimudahkan jalan menuju surga. Ini duduk begini ya, ini bisa mendatangkan ampunan Allah ini. Iya, keutamaan di majelis taklim walaupun tidak sengaja. Ada lagi, aduh itu naon ya, harudang pengen nyender, ini teh apa, katanya mall, bukan itu masjid ya. Terus nyender sana, itu naonan, itu orang sakit katanya. Kenapa? Sakit kepala. Bukan, ini bukan perban, sorban ya. Dia belum memasuki dunia. Astagfirullah. Kenapa saya jadi lucu begini? Dia tidak kenal ya. Dia tidak sengaja ke majelis taklim. Dia lihat sambil memperhatikan. Itu bisa dapat ampunan Allah itu. Kan malaikat juga nanya, orang ini bukan mau ngaji nih ya Allah. Pokoknya majelis ilmu, majelis yang tidak akan dikecewakan oleh Allah. Orang yang enggak sengaja datang aja bisa dapat rahmat Allah, apalagi yang sengaja tuh. Benar? Ya udah, kita diskusi lagi. Sok, pertanyaan silakan. Ayo dek, Amim kemana? Sakit? Hah? Sakit apa? Siap sakit Pak Hamim.
Sudah berapa lama? 2 hari. Oh, kabarin atau sakit apa? Oh iya, nih, ada pertanyaan Bu? Nggak usah dipaksakan kalau nggak ada ya. Silakan Bu. Tes. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya sih AA gini. Alhamdulillahirrabbilalamin, AA saya sudah bisa sampai kemari. Alhamdulillah. Saya jamaah tauhid dari Pekanbaru, dulu saya belajar. Kemudian ketika guru saya sudah meninggal dunia, maka saya merujuk kepada AA dikarenakan Karena dari Darut Tauhid. mau meninggal gitu. Insyaallah. Masya Allah. Tabarakallahu fikum. Insyaallah. Saya terus terang AA dulunya tinggal di Sumatera, dan waktu AA datang ke Ayahanda Edi Ramayadi, saya kebetulan ada kesibukan dan saya tidak bisa ikut pengajian AA pada waktu itu. Dan qadarullah, Allah menghijrahkan saya ke Solo, dan sampai di Solo saya sudah 9 bulan, dan Sekarang sini. iya AA Ya. atas ridha Allah. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya apa? Ya, Nah, pertanyaan saya, usia saya sekarang sudah 50. iya, Ya kan? ya, Iya. tahu. Oh, katanya bisa menerawang. Enggak. Pengen ngomong segitu. Terus jadi gimana pertanyaannya? Ya, yang seperti AA, pasti AA sudah mengerti maksud saya. Enggak, itu. Jadi apa pertanyaannya, Bu? Pertanyaan saya adalah, dalam ilmu tauhid kita harus yakin kepada Allah. Allah. Segala takdir Allah kita jalani, dan kita harus ikhlas dan istiqomah di dalamnya. Ya. Seperti itu. Pertanyaannya apa? Ibu teh mau nanya enggak? Atau mau informasi aja? Enggak apa-apa, informasi aja juga. Pertanyaannya AA, boleh tidak saya bersilaturahmi dengan AA secara formal atau informal untuk secara menjelaskan ganjalan-ganjalan yang ada di hati saya yang tidak bisa saya katakan secara umum. Ini dia. Oke, begini, baik. Ya. Terima kasih Bu. Pertanyaannya itu. Iya, saya minta waktu untuk dapat menjelaskan ataupun menceritakan itu. Oh iya, ini pertanyaan. Dan saya berat. minta solusinya seperti itu. Baik, nanti coba saya tanya dulu ke teman-teman yang ngatur jadwal ya. Nuhun. Suka ada yang ngatur ini biasanya. Iya, nuhun. Jam sekian ke sini, sekian ke situ, ya. Terima kasih. Jadi jawabannya adalah saya harus nanya, ya. Terima kasih. Ini kan sekarang kita lagi semangat-semangatnya beramal soleh, sedekah. Ini baru dapat nih ladang amal spesial dari ini beda lagi nih, dari pesantren Serua ini, tapi strategi sekali ikutan ya. Keperluannya tidak banyak, cuman menyampaikan ke Ustadz Edi supaya ini diinformasikan supaya banyak yang kebagian pahalanya. Jadi mesin air di sana, mesin air minumnya qadarullah
sudah kurang sehat, ruksak lah gitu ya. Keperluan per hari untuk minum santri 20 galon. Nah, sedekah yang paling baik memang yang paling utama adalah air minum menurut hadis riwayat Ahmad. Jadi akan dibuat dibeli mesin yang baru, full otomatis 20 juta, instalasi pipa 3,5 juta, toren dan penyangganya 4 juta, transportasi dan sebagainya, total 30 juta saja. Kalau mau ikutan khusus hanya untuk hari ini. Aduh, kan biasanya iklan duniawi begitu ya enggak? Khusus hari ini ya. Ini nomor rekeningnya catat. Tapi ini nomor kaset ya. Rekeningnya gampang, 504 704. Ayo deh. Nggak usah dicatat, ini ditransfer ya. 504 704. Ulangi Ustaz. 504 704 5950. Coba itu Ustaz. Jadi kalau total gimana? Ayo 504 704 5950. Berapa? 504 704 5950 BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Hari ini aja, jebet aja. Gak usah ragu-ragu kalau udah gini-gini mah, karena setan pasti, oh nanti duit kamu berkurang dong, ini susah loh nyari uangnya, kalau habis besok gimana, nanti kamu kelaparan seumur hidup. Ada tipu itu ya, jebet-jebet ya. 504 704 5950. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya dari medsos, silakan. Cek. Izin A dari Zoom. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa benar ketika istri bekerja rezeki suami 70% sedangkan istri 30% untuk keluarga? Kedua, ketika istri bekerja ingin membeli sesuatu, apakah harus izin suami semuanya sedangkan pembeliannya hasil kerja istri dan tidak ada hasil kerja suami? Inilah jangan riweuh ya. Memang suami itu tulang ekor gitu. Tulang punggung. Qadarullah. Suami itu memang takdirnya jadi kepala keluarga. Sebetulnya yang paling wajib mencari nafkah idealnya adalah suami. Tetapi tidak semua keadaan seideal ini. Ada yang suaminya sakit, ada yang suaminya baru di PHK, ada yang macam-macam ya ujian dalam keluarga itu. Jadi kalaupun nanti takdirnya istri juga punya penghasilan karena suami lagi terbatas, istri tidak boleh merasa jadi kepala keluarga, seakan-akan menjadi lebih tinggi, jadi kurang adab kepada suami. Tidak boleh. Itu ujian juga. Karena sebetulnya boleh jadi istri dibukakan oleh Allah rezekinya adalah buah dari kesabaran suaminya dalam menghadapi ujian hidup. Misalkan suaminya ada yang gajinya 3 juta, istrinya 30 juta. Tapi suaminya baik akhlaknya, ibadahnya bagus, tidak berbuat yang tidak baik, itu terjaga, tahajudnya bagus. Nah, tapi karena pekerjaannya hanya menghasilkan segitu, bisa jadi istrinya kerjanya memang tidak terlalu hebat, tapi oleh Allah dibuka
Jadi boleh jadi itu kebukannya juga sebetulnya rezeki lewat doa suami. Suaminya kerjanya bagus, cuma memang segitulah di kantornya. Misal ya, boleh pakai rezeki sendiri boleh. Dan suami juga nggak usah ribet. Kalau istri punya penghasilan ya sudah. Didik aja supaya istrinya bisa memanfaatkannya yang baik dan siap untuk yaumal hisab. Gak bisa dipaksa diatur, ingetin aja. Buatlah masalah uang di rumah itu jangan jadi ribet, betul nih? Jangan jadi bahan pertengkaran, bahan nggak enak, sudahlah. Ya cuman gitu, kan gitu. Ada nggak ada, datang habis. Kadang-kadang belum datang udah habis ya. Iyalah, coba ya. Ini kerja, membanting-banting tulang, karena kan tukang daging ya. Siapa yang ketawa gitu? Atau meres-meres keringat aja. Bu, Pak, coba ya, udah kerja setakar kebak, gajian. Alhamdulillah. Berapa lama itu pegang gaji? Dari kantor ke rumah. Nih Bu, gaji. Kasihin. Senang sih Ibu teh. Berapa menit coba? Udah gitu, ini buat nyicil, buat listrik. Berapa menit pegangnya? Ini buat bayaran. Ini dulu waktu cash ya, sekarang udah beda lagi, transferan, betul tidak? Dulu waktu main cash-cashan kan gitu, uang bawa ke rumah, senang sebentar, udah dibagi-bagi. Nih nak buat bayaran, dibawa ke sekolah, coba. Setorkan di sekolah. Dah. Oleh itu bagian bendahara kumpulkan, setorkan ke bank. Ya cuman gitu aja. Mindah-mindahin. Kalau sekarang pakai jempol ya kan? Gitu. Habis saja. Enggak usah nyangkut di hati dunia ini. Ngalir saja. Yang penting jadi amal, enggak usah pakai berantem-beranteman dengan dunia ini. Halo? Nggak begitu, datang pergi, disimpan juga, mau ngapain disimpan lama-lama? Ya, nanti berkurang, sedih. Mau apa? Ada teman punya uang miliaran, ditaruh di mana nih? Uangnya bos? Ya di bank dong. Udah lihat belum? Ya enggak lah. Megang? Ya enggak. Make? Ya enggak. Jadi apa dong? Ada catatan. Catatan mah gampang. Saya juga bisa bikin. Mau dibikinin catatan? Tanda beliau udah tua juga. Diabetes, nggak bisa segala dimakan. Makan nasi juga cencret. Kolesterol, nggak bisa segala dimakan. Asam urat, saya juga asam urat kemarin. Nggak bisa segala dimakan. Uang banyak. Di bank, lihat enggak, megang enggak, make enggak, cuman catatan yang dimakan dikit. Pembantunya mah, digaras segala. Jadi nggak usah iri lah. Ya, jangan ribet dengan duniawi ini. Nggak usah berantem-beranteman. Ada syukuri, nggak ada sabar. Dah. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ustaz mau baca surat apa Ustaz? Kalau ada yang mau dibaca kasih tahu ya. Ibu mau nanya, kan tadi udah bukan? Oh bukan ya? Ya sok atau ibu. Nggak apa-apa ya, tidak setiap orang biasa pegang mikrofon yang. Jadi gini Bu, kalau mikrofon Bismillah gitu ya, kalau disebut gitu agak pusing nanti mikrofonnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya terima kasih
kepada AA dan stafnya yang telah memberikan waktunya untuk bertanya. Alhamdulillah. Amin. Begini saya kan mengikuti AA, kegiatan AA, sewaktu ada di tematik di sini saya ikut yang pertama dan kedua. Terus kegiatan ada di Malaka Jaya AA bulan November ya, kalau nggak salah tanggal 14. Terus 3 hari kemudian di Istiqlal. Pokoknya mengikuti aja. Ya, mengikuti. Nah, kemarin ini alhamdulillah saya ada kesempatan kemarin sebenarnya mengantar teman, terus memang tujuannya mau ke sini, tapi nggak tahu kalau AA sudah ada kegiatan hari ini. Nah, jadi alhamdulillah saya bersyukur bisa ada kesempatan. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, kemarin itu saya mengantar teman dan agak berselisih kami mengenai cara dia menyampaikan dia kepingin dihormati, dimuliakan, karena saya ini turunan Nabi Muhammad dan apa Rasul gitulah. Jadi yang saya tanyakan, apakah itu Syarifah itu turunan Nabi apa Rasul? Wah, itu saya kurang tahu, Bu. Ibu harus tanya ke beliau siapa orang tuanya gitu. Jadi kamu itu harus hormat sama saya karena saya ini turunan Syarifah itu. Kamu nggak paham sama saya ya. Kamu mesti muliakan saya, menghormati saya karena saya ini turunan Syarifah. Lalu dia memberikan kepada gurunya, siapa itu saya kurang hafal. Jadi saya sampaikan saja sama gurunya itu. Yang AA tahu itu orang mulia itu tidak pernah menuntut dihormati orang. Nah, itu aja. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Sama-sama Bu, atas waktunya. Terus jawabannya gitu Bu. Ya udahlah, nggak apa-apa, terserah Ibu. Jadi juga tidak mengerti itu kok bisa orang menuntut dihormati gitu. Yang tahu mah dari sejarah mah justru orang-orang yang turunan Rasul asli gitu nggak pernah menuntut orang menghormati. Malu atuh ya. Kemuliaan mah inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun turunan Rasulullah, tapi kalau akhlaknya kurang baik, menyedihkan ya. Tapi yang turunan Rasul asli mungkin tidak pernah menuntut penghormatan karena akhlaknya sudah terhormat, jadi orang menghormati. Itu Bu yang saya paham sementara ini. Udah ya Bu. Ini kaum saya belum ada yang nanya nih. Mau nanya? Masa segini deketnya nanya? Ya, punten Kang. Terakhir ya. Oh, tinggal 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten bade tumaros perkawis umroh. Pakai bahasa Indonesia Kasep. Tahun ini udah dijadwalkan, jalan syariatnya tempat kerja menjadwalkan untuk keberangkatan. Pertanyaannya, di balik itu saya ada cicilan, manakah yang harus didahulukan? Tapi untuk pemberangkatannya semuanya ditanggung sama perusahaan. Terlintas di dalam benak saya cicilan sama berangkat gitu. Bolehkah saya mendahulukan cicilan
atau berangkat. Iya gitu. Yang mana yang mau didahulukan sekarang? Kalau cicilan masih berjalan Kak, tiap bulan. Jadi ini ada hadiah umroh. Ya, Terima tuh. untuk itunya maksudnya untuk menjelaskan ke orang yang saya tiap itunya cicilannya gitu. Ya jelaskan ini mah hadiah. Oh gitu. Ya iya. Bismillah aja berangkat gitu. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah. Atuh hadiah umrohnya. Ya, Udah tinggal berangkat sana. sekeluarga gitu. Hai, siapa yang ngongkosin? Tempat kerja. Masya Allah. Insya Allah. Sekeluarga di Maksudnya sama istri. sama istri. Ya. Nah, makanya pelan-pelan. Ongko pelan tapi pakai mikrofon sama istri. Oh berangkat, tinggal jelaskan dulu kamu masih punya utang dairiman gratis. Nanti di sana minta ke Allah supaya dilunasin. Amin. Dan yang ngutangin itu juga supaya diundang umroh. Amin. Ya, supaya nggak rewel ya. Itu Kamu masih nyicil tapi umroh, dah ini mah gratis. Saya juga doain Bapak nanti bisa diundang umroh, haji, rezekinya melimpah. Tak gitu atuh Jung berangkat. Gitu. Ya, apalagi kalau misalkan orang tersebut bayar dulu sini gitu. Kamu itu dari bekalnya dari mana? Channel udah bayar dulu. Kalau misalkan ada yang seperti itu gitu. udah ngomong gitu belum? Belum. Ya udahlah, tinggal jawab. Dah ya mah bukan uang saya Pak. Kalau saya ada mah saya bayar Bapak ada ini mungkin. Udah tenang lah ya. Masya Allah. Terima kasih. Udah syukurin ya. Masya Allah. Ini mah karunia Allah ya. Doakan itu yang ngutangin sing cepat lunas dan beliau juga diundang Allah ya. Jangan ragu-ragu ngedoakan yang baik. Amin. Terima kasih hadirin sekalian.